Kasih Mbak Ratu, Bang Fahri, Bapak Hasan Basri, dan seluruh peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya mudah sekali untuk menjelaskan gitu ya, duduk perkaranya kan. Saya apresiasi kepada Partai Gelora yang menghimpun pandangan-pandangan dari berbagai sisi, tadi Pak Hasan Basri dari segi pedagang rakyat ya, fresh market, kemudian nanti ada Pak Oke juga barangkali, dan dari sisi akademis nih ya, mengapa harga minyak goreng melonjak? Ya karena harga CPO-nya naik kan. Ini kalau kita lihat, ini harga minyak goreng yang biru, harga minyak goreng dalam negeri, ini harga CPO di luar negeri. Oke, jadi penyebabnya sederhana, yakni bahan baku utamanya ya harganya naik. Oke. Nah kemudian apakah pemerintah tidak bisa bertindak? Bisa sekali untuk mengendalikan pasar ini. Ya, tapi pasar tidak boleh dikebiri ya. Dikendalikan bisa. Ya, dikendalikan bisa. Jangan dirusak pasar itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, waktu kelangkaan di Madinah itu banyak sahabat datang ke Rasul, ya Rasulullah, intervensilah pasar, gitulah istilah kita barangkali ya. Lantas Rasulullah mengatakan tidak, karena saya harus mempertanggungjawabkan tindakan saya ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang penting dilihat dulu penyebabnya dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya akan jam ya ke sini dulu barangkali. Jadi ini adalah pasar CPO, ada supply, ada demand. Kalau kita tidak mengekspor, ya harga CPO itu pada keseimbangan harga P0 dan CPO yang diminta dan yang dipasok sama Q0. Keseimbangannya di titik O. Nah, kenapa kita mengekspor? Karena harga di pasar internasional itu lebih tinggi dari harga dalam negeri. Jadi pada harga PX ya, maka pengusaha atau perkebunan akan meningkatkan pasokannya ke level ini. Nah, ini dia akan memproduksi Q2 dalam negeri karena harga CPO-nya mahal, maka permintaannya hanya sedikit, Q1. Nah, ini kan yang terjadi sekarang. Nah, pemerintah punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu agar harga di dalam negeri itu bisa lebih rendah, supaya pengusaha minyak gorengnya bisa tidak terbebani gitu ya. Caranya apa? Pemerintah mengenakan pajak ekspor. Ini ekspornya sebesar ini ya, sebesar X0. Nah, pemerintah mengenakan pajak ekspor. Pajak ekspornya sebesar T. Sehingga otomatis kalau pemerintah mengenakan pajak ekspor, harga di dalam negerinya turun jadi PT. Harga luar negerinya tetap PX. Jadi pemerintah dapat pendapatan dari pajak ini. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Ada pajak ekspor, ada biaya sawit. Biaya sawit itu yang dikelola oleh BPD PKS ya, Badan Pengelola Dana Sawit itu. Nah, kalau dirasakan masih tetap mahal, maka pemerintah bisa meningkatkan pajaknya, sehingga kalau pajaknya ditingkatkan, harganya akan turun di bawah PT dan seterusnya seperti itu. Untuk kasus batu bara kemarin, pemerintah sempat melarang ekspor, jadi harganya turun ke P0. Jadi pemerintah punya kuasa.
Tapi pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk menurunkan harga CPO di dalam negeri. Nah, kita lihat dengan adanya pajak ekspor ini, maka otomatis pengusaha minyak goreng bisa menaikkan pembeliannya dari Q1 ke Q3. Tapi pengusaha akan menurunkan penjualannya dari Q2 ke Q4. Nah, bidang D ini dinikmati oleh pemerintah dalam bentuk penerimaan pajak ekspor dan biaya keluar. Bidang A dan B ini dinikmati oleh pengusaha minyak goreng, ya, karena dia dapat penurunan harga CPO akibat dikenakan pajak ekspor. Nah, kira-kira begitulah. Nah, prosesnya ini bisa dilihat di sini nanti. Nah, saya ingin sekarang siapa aja sih yang meminta CPO di dalam negeri? Kan CPO ini untuk pasar dalam negeri dan pasar ekspor. Pasar dalam negeri ini dibeli oleh industri pangan, termasuk minyak goreng di sini. Ada oleokimia, jadi ini diolah jadi margarin, jadi kosmetik, gitu-gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah biodiesel ini. Sebelumnya tidak ada nih biodiesel ini. Ya. Biodieselnya tidak ada. Nah, komposisinya seperti apa? Kita lihat lebih dari separuh, ya, lebih dari separuh CPO di dalam negeri ini diserap oleh industri pangan pada tahun 2019. Tapi lama-lama turun dia tuh. Sehingga tahun 2022 ini diperkirakan akan di bawah 50%. Nah, pertanyaannya mengapa? CPO ini diperebutkan oleh industri lain. Yang paling meningkat adalah industri biodiesel. Tadinya dia cuma menyerap 34,5% tahun 2019. Tahun ini diperkirakan sudah 43%, jadi hampir sama ya. Biofuel dengan industri pangan termasuk minyak goreng di sini. Sebentar lagi biodiesel akan menjadi pemain utama yang menyerap CPO. Nah, kemudian industri juga meningkat. Oleokimia 6,6% menjadi 11,5% tahun lalu dan perkiraan tahun ini 10,5%. Pendek kata trennya ini naik untuk oleokimia, biodiesel, dan turun untuk minyak goreng dan kawan-kawan. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena kebijakan pemerintah mewajibkan solar itu mengandung 20% sampai 30% FAME. Jadi solar itu dicampur 70 sampai 80% solar dari fossil fuel, 20 sampai 30% wajib diisi atau dicampur dengan biodiesel. Jadi karena wajib maka mereka konsumsinya naik. Nah, sawitnya kan tidak meningkat secepat kebutuhan biodiesel, ya diambil dari minyak goreng ini, diambil dari industri pangan ini, gitu. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa diambil? Selain wajib, pemerintah itu menjamin industri biofuel itu tidak rugi. Dijamin tidak bakal rugi. Tidak ada dijamin pabrik minyak goreng rugi, tidak rugi, tidak ada. Jadi biodiesel ini dijamin pokoknya tidak pernah bisa rugi. Nah, perusahaan minyak goreng membeli dengan harga, ini tadi, perusahaan minyak goreng membeli dengan harga PT, biodiesel dihitung harganya harga internasional. Ya orang beli jual ke biodiesel lah, gitu kan? Karena harganya lebih tinggi gitu. Jadi ini akibat pemerintah juga. Nah, kalau rugi, ya kan tidak boleh rugi, maka ditombok dananya itu dari BPD PKS itu yang diambil dari
ekspor itu, ya. Nah, komposisinya ini dulu deh. Sorry. Nah, kita lihat sekarang CPO ini siapa sih yang memproduksi? Perkebunan besar 32 juta ton atau 66%, perkebunan rakyat 16,3 juta ton atau 34%. Tapi ini kan kira-kira pemilikan saham ya. Saham ekspor ini, saham produksi ini, tapi dana BPDPKS dinikmati oleh pengusaha besar subsidi biofuel ini 79%. Rakyatnya cuma dapat 4,73%. Jadi ini gila ini pemerintah ini. Seperti Pak Hasan Basri katakan, tidak ada keberpihakannya kepada rakyat. Orang ini dana rakyat, 34% itu dari keringat rakyat gitu. Nah, siapa itu pengusaha-pengusaha sawit itu? Ada 22. Nah, inilah penikmat subsidi biodiesel ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada Wilmar Nabati Indonesia dapat Wilmar dapat 8,44 triliun ya tahun 2021 ditambah 2,18 ini nih. Wilmar Nabati 7 sama 2 nih. Hampir 10 triliun mereka dapat sendiri. Rakyat mau ditolong oleh Menteri Perdagangan cuma berapa? 7 triliun ya secara keseluruhan itu. Ini kan udah gila menurut saya. Jadi nggak bisa nih begini terus ya, nggak bisa begini terus. Harus jelas yang namanya kebijakan itu melindungi rakyat dan persoalannya adalah teman-teman sekalian, sekarang CPO ini buat perut atau buat energi. Nah, sekarang pemerintah lebih mengedepankan buat energi. Buat perut urusan belakangan, makanya buat energi dimanja, buat perut tidak dimanja. Nah, buat energi itu dinikmati oleh segelintir orang itu. Nah, kira-kira itulah ringkasnya, sehingga mudah-mudahan duduk masalahnya menjadi jelas. Jadi jangan cepat menyalahkan pengusaha juga. Pengusaha tidak dilarang untuk dapat untung, ya. Tentu saja pengusaha akan mencari bidang yang untungnya lebih banyak. Untungnya lebih banyak kalau dia jual ke biodiesel gitu ya. Yang membuat seperti itu siapa? Ya pemerintah. Jadi ini pemerintah ini salah kelola. Ungoverned government. Pemerintah yang tidak bisa memerintah. Gitu. Terima kasih.